Di tengah perang yang semakin mengandalkan teknologi presisi, Rusia masih mempertahankan senjata yang lahir dari era Soviet, sistem roket artileri berat BM-30 Smerch. Meski usianya lebih dari 3 dekade, senjata ini tetap menjadi tulang punggung kekuatan tembakan jarak jauh Rusia di Ukraina. BM-30 dikembangkan pada akhir 1980-an sebagai bagian dari doktrin militer Soviet. Tujuannya sederhana, menciptakan sistem roket yang mampu menghancurkan area luas dalam waktu singkat. Setiap peluncur membawa 12 roket kaliber 300 mm dengan jangkauan antara 70 hingga 90 km dan bisa mencapai 120 km dalam versi terbaru. Satu salvo penuh mampu menghancurkan area seluas lebih dari 60 hektar, setara dengan beberapa blok permukiman kota. Sistem ini dirancang di atas sasis MAZ 543, kendaraan berat berpenggerak 8 roda yang memungkinkan BM-30 menembak dan berpindah dalam waktu kurang dari 3 menit. Mobilitas inilah yang membuatnya sulit dilacak oleh artileri lawan. Rusia memproduksi ratusan unit sejak 1989 dan hingga hari ini sistem ini masih aktif di banyak brigade artileri. Dalam perang Ukraina, Rusia berhadapan dengan pertempuran panjang dan intens, bukan operasi singkat. Perang ini telah berubah menjadi perang attrition atau perang habis-habisan, di mana volume tembakan dan kemampuan bertahan jauh lebih penting daripada presisi. BM-30 cocok untuk jenis perang seperti ini. Setiap tembakan roket tidak selalu mengenai satu target spesifik, tetapi menyapu seluruh area pertahanan lawan. Strateginya bukan menghancurkan satu titik, tetapi melemahkan seluruh sektor sekaligus. Selain itu, stok amunisi dan peluncur BM-30 masih sangat besar. Rusia memiliki sekitar 500 hingga 650 unit di gudang dan unit aktif. Hingga tahun 2025, diperkirakan sekitar 140 peluncur aktif digunakan di Ukraina. Dengan sistem yang sudah mapan dan logistik yang tersedia, BM-30 menjadi senjata ideal untuk operasi jangka panjang, tanpa biaya tinggi seperti rudal Iskander atau Kaliber. Rusia juga tidak berhenti pada teknologi lama. Banyak unit BM-30 kini telah dimodernisasi menjadi Tornado S, versi digital yang terintegrasi dengan sistem navigasi satelit GLONASS dan kendali tembakan otomatis. Tornado S mampu menggunakan roket berpemandu 9M542 dengan jangkauan hingga 120 km dan tingkat akurasi di bawah 10 meter. Dengan kemampuan ini, Tornado S menggabungkan keunggulan artileri massal dan presisi modern. Dalam praktiknya, unit-unit Tornado S sering digunakan untuk menghancurkan depot amunisi, sistem pertahanan udara, dan titik komando Ukraina. Operasinya sering dikombinasikan dengan drone pengintai seperti Orlan 10 yang mengirim koordinat target secara real-time ke sistem kendali tembakan. Di medan perang Ukraina, BM-30 digunakan di hampir semua front utama. Sekitar 40 unit ditempatkan di wilayah Donetsk, fokus pada penghancuran pertahanan Ukraina di Avdiivka dan Chasiv Yar. Sekitar 25 unit beroperasi di sektor Zaporizhia Melitopol, melindungi jalur suplai Rusia dan menyerang posisi HIMARS. Di Kharkiv dan Kupiansk, sekitar 30 unit digunakan untuk menekan logistik dan jaringan rel Ukraina. Sebagian lainnya ditempatkan di belakang garis tempur, di wilayah Belgorod dan Rostov, siap digerakkan sebagai cadangan strategis. BM-30 bukan hanya senjata penghancur, tapi juga alat psikologis.
Ledakan roketnya menciptakan tekanan akustik besar yang memengaruhi moral pasukan Ukraina. Di banyak pertempuran, serangan salvo BM-30 dilakukan beberapa menit sebelum infanteri Rusia bergerak maju. Tujuannya untuk memaksa pasukan Ukraina meninggalkan posisi mereka, sehingga perlawanan menjadi minimal. Dalam strategi Rusia, ini disebut menyapu sebelum menyerang. BM-30 digunakan bukan untuk akurasi, tetapi untuk menciptakan keunggulan moral dan ruang gerak di garis depan. Menurut data independen Oryx yang hanya menghitung bukti visual, hingga pertengahan 2025 Rusia telah kehilangan setidaknya 23 peluncur BM-30. Kemungkinan total mencapai 40 hingga 50 unit. Namun, angka ini relatif kecil dibandingkan jumlah yang dikerahkan. Rusia mengganti kerugian tersebut dengan menarik unit cadangan dari timur jauh dan memperbaiki yang rusak di pabrik Motoviliha dan Tula. Dengan rantai pasokan domestik yang kuat, BM-30 tetap bisa digunakan dalam jangka panjang. Penggunaan BM-30 oleh Rusia menuai reaksi luas di dunia internasional. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa menganggap BM-30 sebagai senjata yang tidak membedakan target sipil dan militer. Mereka menuduh Rusia menggunakan amunisi klaster seperti 9N235 dan 9N210 yang menyebar ratusan submunisi kecil, sehingga dianggap melanggar hukum humaniter internasional. Uni Eropa menyebut serangan BM-30 ke infrastruktur energi Ukraina sebagai bagian dari strategi energi teror. Perang di Ukraina memunculkan kembali perdebatan klasik dalam strategi militer. Apakah perang modern harus mengutamakan presisi atau volume tembakan besar? Bagi negara-negara barat, sistem seperti BM-30 dianggap kuno dan tidak sesuai dengan standar moral abad ke-21. Tapi bagi Rusia, konsep ini terbukti efektif, terutama ketika menghadapi musuh dengan sumber daya besar seperti Ukraina dan dukungan NATO. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.